gratis, pengobatan gratis, ya, dan sebagainya. Itu yang paling banyak diumbar menurut saya di dalam kampanye kita kali ini. Dan saya kira ini dipakai karena memang dianggap paling paling apa istilahnya itu ya, paling cepat untuk mengambil minat para pemilih. Karena sudah dibuktikan kan di Pilpres kemarin dengan makan siang gratis, lalu banyak orang yang kemudian menjatuhkan pilihan pada calon presiden yang menjanjikan makan siang gratis itu, tanpa ada upaya sebetulnya untuk kritisasi terhadap bisnis ini, gitu ya. Nah, jadi semakin sering mereka mengkampanyekan yang bisnis itu mungkin semakin memikat para pemilih, gitu ya. Sehingga isu-isu lainnya yang sama pentingnya kelihatan agak kurang berkembang di dalam pelaksanaan pilkada ini, gitu ya. Itu saya awali dari sini. Secara umum kalau saya lihat isu di kampanye pilkada kita ini ada 3 isu kampanyenya. Pertama adalah isu kampanye yang bersifat simpatik itu tadi ya, empatik dan simpatik. Nah, kampanye tis-tis ini adalah kampanye empati dan simpatik itu. Ya kan, kampanye yang menjanjikan seolah-olah ada keberpihakan yang cukup ya terhadap katakanlah derita kemiskinan yang dialami atau kesulitan yang dialami oleh warga kita gitu. Sehingga muncullah janji-janji soal gratis ini, gratis itu, dan sebagainya. Tapi selain kampanye simpatik itu, juga ada kampanye yang bersifat empatik. Kampanye empatik itulah kampanye yang kasuistik, di mana orang tertentu mengalami kesulitan yang menjadi perhatian publik, lalu diatasi dengan akrobatik lah ya oleh para paslon. Misalnya mendengar ada orang sakit yang sudah mungkin bertahun-tahun, lalu si paslon datang mengunjunginya, tiba-tiba bukan menjanjikan, saya akan tanggung biayanya untuk berobat lagi ya. Itu kampanye empatik istilah saya. Lalu atau ada cerita terdengar tiba-tiba ada anak yang putus sekolah gitu ya, lalu datanglah paslon, dia akan menjanjikan, udah kamu sekolah lagi, nanti akan saya biaya sampai SMA, S1 dan sebagainya. Dan model-model yang lain, ya apakah tiba-tiba ada rumah yang rusak ya, tiba-tiba ditangani paslon lalu seketika diperbaiki oleh yang bersangkutan. Jadi ini ada model kampanye simpatik, ya, model kampanye empatik ya, dan di luar tentu model kampanye positif ya. Kalau kampanye positif itu kan kampanye tentang visi-misi macam-macam dan sebagainya. Nah, yang ketiga model kampanye olahraga nih. Model kampanye olahraga itu adalah aktivitas-aktivitas keolahragaan yang dilangsungkan selama masa kampanye dilakukan gitu. Yang pertandingannya itu ada yang mengatasnamakan paslon tertentu, tapi ada yang mengatasnamakan yang lain, tapi orang tahu bahwa yang melakukan paslon ini. Misalnya Rai Rangkuti Futsal Cup gitu kan, sepanjang masa kampanye terjadi. Ada pertandingan futsal yang dilakukan oleh Rai Rangkuti sebagai paslon nomor sekian di pilkada antar berantah misalnya gitu ya. Betul gitu. Atau apalagi misalnya ya, bulu tangkis cup gitu ya. Lucius Cup, Lucius bulu tangkis cup gitu kan. Dilakukan juga di paslon nomor sekian di pilkada negeri Dongeng gitu misalnya ya, sesuai. Itu marak nih sekarang ini gitu ya. Jadi istilah saya itu kampanye olahraga. Jadi kampanye yang dilakukan melalui pertandingan olahraga yang dilakukan sepanjang masa kampanye ini berlangsung gitu ya. Nah, yang lain itu adalah kampanye pembangunan. Kampanye pembangunan itu ya membangun. Tiba-tiba ada jembatan yang rusak dipoles-poles lah ke paslon gitu ya. Atau ada rumah ibadah yang mungkin kurang ya disumbang lagi sama paslon dan sebagainya. Jadi ini 5 model kampanye yang saya kira agak marah di pilkada kita ini, yang justru mengabaikan isu-isu substansinya gitu. Isu-isu substansi yang
menjadi concern semestinya, karena orang terfokus pada soal cara dia mendekati orang miskin itu, lalu mengganti rumahnya, ya, mengobati sakitnya, ya, atau menjalankan dia ibadah umroh, ya, dan sebagainya gitu. Atau kampanye yang bersifat simpatik itu tadi, yang tis itu gitu ya. Lalu yang positif, nah yang positif ini tentu muncul di debat-debat itu tadi gitu ya. Lalu kampanye pembangunan dan kampanye olahraga. Jadi ada 5 model kampanye yang kita lihat sepanjang pilkada ini, dan kampanye visi dalam pengertian positif ini ruangnya makin sedikit gitu. Jadi nggak terungkap, nggak terbicarakan, nggak tersampaikan, tapi ruang yang tercipta untuk itu pun sebetulnya makin sedikit gitu. Nah itu yang saya sebut di debat-debat itu. Di debat itu juga mungkin terjadi kalau kena gitu. Ya, pertanyaannya itu kena ke lingkungan hidup, kalau nggak ya sudah lewat gitu kira-kira. Karena kan umumnya kan ada tiga tema besar ya yang disampaikan di dalam debat-debat itu. Tema tentang kesejahteraan, tema tentang hubungan nasional, ya, lalu tema tentang kedaerahan. Nah, nggak ada itu tema spesifik tentang lingkungan hidup, karena subtemanya 3 ini, yaitu kesejahteraan sosial, kedaerahan, dan kenasionalan gitu. Yang kenasionalan itu ya hubungan pusat dan daerah, kan, dan sebagainya. Kalau kedaerahan itu ya umumnya itu soal pendidikan, soal budaya, ya, soal lingkungan, macam-macam dan sebagainya. Kesejahteraan ini nggak akan keluar biasanya dari soal pekerjaan gitu ya, skill gitu ya. Daerah itu biasanya keluar juga soal IT, ya, penggunaan IT gitu ya, pembangunan infrastruktur itu di daerah. Ada sih isu lingkungan, tetapi kan dia subtema gitu. Subtema dari subtema itu istilahnya itu ya. Kan ini udah tiga tema besar, subtema dari 3 besar itu. Nah, jadi kalau misalnya paslonnya 2 atau 3, ya kan, temanya 3, ya kan, subtemanya misalnya 6, ya 6 kali 3. Cuma yang disediakan 18 pertanyaan. Artinya dari 18 itu mungkin hanya 1 pertanyaan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Itu kira-kira. Yang lainnya itu ya sesuai dengan subtema ini, karena ada sekitar, misalnya kesejahteraan itu isunya bisa 6 turunannya tuh. Nah, kalau kedaerahan itu bisa isunya 6 turunannya gitu. Nasional itu isunya bisa 6, jadi 6 kali 3 18. Nah, dari 18 itu ya satu-satu aja yang diambil gitu. Subtema ini cuma 1 yang diambil, termasuk di dalamnya soal lingkungan hidup. Jadi hampir boleh disebut ya, dan sepanjang pengalaman saya ya terlibat baik sebagai panelis, ya saya ini bersyukur karena semua pekerjaan di dalam debat itu saya pernah terlibat, kecuali pesertanya gitu. Saya pernah, kecuali di kayak angka beratap tadi saya terlibat berapa tempat. Ya nggak perlu soal tempatnya. Jadi panelisnya saya pernah, moderatornya juga saya pernah, rumus pasal ininya juga pernah gitu ya. Lalu panelisnya juga saya pernah. Jadi itu ya, memang mungkin ke depan harus didesain ulang ini gitu loh. Dan debat itu dipersilakan 3 kali minimal sekali, dan banyak orang yang hanya menggunakan 1 kali debat, nggak sampai 3 kali debat. Kalau 3 kali debat kan artinya bisa subtema itu dibicarakan di dalam. Misalnya tema pertama itu, debat pertama soal kesejahteraan, di debat kedua soal kedaerahan, di debat ketiga itu adalah soal nasional itu tadi gitu ya. Jadi mungkin isu-isu soal lingkungan itu jauh lebih masuk, atau isu yang lain sebetulnya. Tapi lebih banyak di daerah itu debat itu hanya berlangsung 1 kali, meskipun diperkenankan sebetulnya sampai 3 kali. Jakarta 3 kali kan, Jawa Barat 2 kali ya seingat saya ya, 3 juga ya, 2, Jatim 2. Jadi, nah menariknya karena
Sekalipun debat itu sebetulnya upaya kita untuk lebih mendalami visi-misi para kandidat, forum debat itu sekarang mulai berubah lagi dari forum akal menjadi okol gitu loh. Jadi forum otak menjadi otot sekarang, gitu. Berubah lagi nih ininya. Kalau kita lihat nih, ini kali pertama di mana kelihatan debat jadi mengerikan gitu loh, Pak. Makanya banyak KPU itu melihat kondisinya nggak nyaman nih, pilihnya sekali gitu, 3 kali gitu. Padahal budgetnya sampai 3 ya. Budget itu dibuat sampai 3 kali debat. Daerah-daerah itu diperbolehkan sampai 3 kali debat karena ada subtema sampai 3 kan. Ya yang asal-usulnya setiap debat itu sekali dengan 6 subtema dari subtema yang tadi. Nah jadi tapi kebanyakan sekarang hanya pilih 1 kali karena itu tadi lihat gelagat. Debat ini dari forum akal menjadi okol gitu ya, dari forum otak menjadi otot gitu. Kan setidaknya dalam catatan saya mungkin ada sekitar 20-an lebih ya debat ini yang berujung ricuh gitu. Ya ricuh dengan skalanya, misalnya kalau kita dengar misalnya di Serang itu sampai 2 orang yang masuk rumah sakit gitu ya. Ada sehingga saya di daerah di Sumatera Utara sampai 4 orang yang juga masuk rumah sakit dan sebagainya. Jadi agak mengerikan ini sekarang debat kok bisa berubah menjadi forum okol gitu ya, forum otot gitu, bukan forum debat. Nah sehingga dengan begitu debat-debat ini ya itu tadi dijadikan 1 kali nggak banyak, sehingga banyak sekali tema yang nggak terungkap di tengah masyarakat. Ya. Nah yang terakhir kita dengar peristiwa yang Sampang kan, meskipun itu tidak perlu karena debat ya, peristiwa Sampang yang terjadi sampai ke hal yang bersifat itu fisik lah, kan? Dan kita semua sangat prihatin karena kali pertama dalam sejarah pilkada kita ya kekerasan dalam bentuk fisik itu benar-benar terjadi di pilkada 2024 ini. Gitu. Nah, dalam rangka itulah ya saya menyebut ini udah agak telat karena memang kampanyenya sudah berakhir juga itu. Yang kedua, situasinya juga kelihatan nggak memungkinkan berdebat panjang tentang tema-tema besar. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena menurut saya pengelola pemilunya atau pilkadanya, penyelenggara pilkadanya lebih melihat ajang ini sebagai peristiwa normatif. Peristiwa normatif itu yang penting itu tadi kan, nggak melanggar aturan, gitu ya, nggak melanggar ini macam-macam dan sebagainya. Sehingga peristiwa demi peristiwanya tanpa bobot yang bersifat istilahnya itu ya kualitas gitu. Nah, artinya apa gitu? Udah nggak jelas nih tujuan pilkada kita sebenarnya mau apa gitu. Kecuali hanya sekedar menggantikan orang 5 tahun, siklus 5 tahunan, nggak lebih dari itu gitu. Nggak ada desain dari KPU-nya mau kemana. Jangan tanya Bawaslu dong gitu. Jangan lagi tanya Bawaslu. Saya juga bingung diskusi ini kok di kantor Bawaslu gitu ya. Enggak kalau urusan keramahan Bawaslu. Oh iya. Oke. Nah, terakhir karena waktunya singkat, saya mengatakan begini, dengan kurangnya makin menurunnya baik pilpres kita maupun kualitas pilkada kita, memang jadi pertanyaan sungguh-sungguh bagi kita sekarang untuk memperhatikan kembali bagaimana sih sebetulnya desain yang memungkinkan kita untuk menaikkan kembali ya tujuan berpemilu maupun berpilkada ini gitu ya. Nah saya kira tugas kita pasca ini adalah mendiskusikan dengan cermat mengapa di pilpres kita kualitasnya menurun, mengapa di pilkada kualitasnya menurun. Pilkada bahkan lebih parah lagi karena sudah mulai menjadi ajang di mana ototisme mulai lebih ke depan dibandingkan dengan akalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat menarik ya. Jadi tadi memang Bang Ray sudah mengungkapkan bahwa memang agak terlambat ya. Artinya mungkin untuk berikutnya bisa lebih cepat dari Juni ya, sudah dari Juni. Oh, saya? Ya. Oh, saya yang telat berarti. Ya.
Kita sudah mulai lama, tema-temanya kita bagi. Iya, Baiklah. iya. Tetapi sama bahwa masalah lingkungan memang ya boleh dikatakan masalah anak tiri ya. Dalam visi misi dan debat juga itu sub tema dari sub tema lagi, jadi sangat-sangat ini. Dan memang dalam kampanye menurut Bung Ray ini memang paling utama mencari suara, sehingga debat yang seharusnya positif justru ruangnya lebih kecil. Ada simpatik, ada empatik, ada artinya mengumpulkan suara. Jadi untuk ke depan diharapkan bahwa memang mungkin diperlukan lagi tema-tema yang lebih sesuai, terutama menyangkut lingkungan hidup. Dan saya sudah melihat juga dampak dari pilkada ini, kampanye yang dari otak menjadi ke otot. Ini menjadi refleksi metode dan peran juga penyelenggara pemilu dalam hal ini. Oke, menurut saya itu dari para narasumber. Saya persilakan sekarang, silakan rekan-rekan media, ada yang ditanyakan? Ada satu dari Bung Richard, ada lagi? Ada dua? Satu lagi? Oke, yang pertama, silakan. Terima kasih, Om Marius. Ketika kita melihat kenyataan bahwa isu keberlanjutan lingkungan dan SDA ini tidak banyak diperhatikan oleh calon-calon kepala daerah yang nantinya mereka akan menjadi leader dalam mengambil kebijakan-kebijakan di daerah, maka kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil dalam rangka menempatkan posisi mereka sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan-pimpinan di daerah guna terciptanya tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lebih baik demi memperkecil kerusakan lingkungan dan bencana alam yang terjadi di kehidupan masyarakat di daerah. Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada 4 narasumber. Baik. Yang kedua. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya tertuju untuk Mbak Ibet dan Bang Rai. Nama dan tema. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky. Saya mahasiswa magang di kantor Formapi. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ibet tadi berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini masing-masing calon kepala daerah sudah melaporkan dana kampanyenya. Dan saya memperoleh informasi tersebut dari salah satu teman mahasiswa magang saya juga yang saat ini sedang mengikuti magang di kantor sindikasi pemilu. Nah, dia menyampaikan bahwa ada calon kepala daerah yang melaporkan dana kampanyenya itu hanya 10 juta. Nah, ketika kita mendengar jumlah yang disampaikan itu merupakan suatu hal yang sangat tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin bagi pemikiran saya, karena di diskusi sebelum saja Mbak Ibet pernah menyampaikan untuk mencalonkan diri jadi bupati saja itu minimal 30 miliar dan untuk mencalonkan diri jadi gubernur 100 miliar. Kira-kira bagaimana pandangan Mbak Ibet terkait dengan laporan dana yang hanya sekedar 10 juta saja di kantor KPU? Nah, kira-kira Pak, bagaimana pandangan Mbak Ibet ketika pihak KPU menerima saja laporan dana tersebut tanpa adanya pertimbangan apakah dana ini betul fix untuk dana kampanye yang sudah diselenggarakan? Seperti yang kita ketahui saja, para calon kepala pemimpin untuk melakukan kampanye apa saja, saya rasa dana 10 juta itu masih sangat tidak pas. Belum lagi menyewa hal-hal yang lain untuk perlengkapan dalam kampanye apa, apalagi untuk kampanye ke daerah-daerah. Jadi bagaimana pandangan Mbak Ibet mengenai hal tersebut? Yang berikut pada Bang Rai, seperti yang disampaikan oleh Bang Rai tadi mengenai isu lingkungan ini di debat-debat sebelumnya oleh kepala daerah itu sudah disampaikan dan sudah dibahas ya Bang Rai. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bang Rai mengenai para calon pemimpin kepala daerah yang mendukung program yang dimana program tersebut itu cenderung merusak mendukung potensi kerusakan lingkungan. Saya mengambil contoh salah satu debat yang dilaksanakan di Gubernur NTT, yakni salah satu kerisauan yang saat ini terjadi di NTT adalah proyek pembangunan geotermal. Dan ada salah satu kandidat yang mendukung kembali proyek pembangunan geotermal tersebut, sementara proyek pembangunan yang ada di lokasi tersebut itu mendapat penolakan dari semua masyarakat. Kira-kira bagaimana pandangan Bang Rai mengenai kandidat yang mendukung kembali program pembangunan tersebut? Terima kasih.
Soal dana kampanye tadi itu karena sebut-sebut SPD dan yang menyampaikan ini Formapi, harus ditegaskan bahwa dana kampanye itu bisa diakses terbuka tanpa harus mendengar dari SPD. Untuk mencari 10 juta itu bisa dicari. Jadi lain kali kalau bawa Formapi tolong lihat. Oke, masuk. Jadi ada, kalau pertanyaan dari Richard ditujukan untuk ke semua ya. Saya pikir langsung saja, karena itu bagaimana sih? Karena isu lingkungan tadi dikatakan hampir semua mengatakan bahwa itu isu yang sangat tidak diperhatikan. Bagaimana peran kita sehingga ini bisa menjadi fokus penting. Mulai saja dari Iben ya, bergilir saja. Silakan. Singkat padat. Iya, terima kasih Pak Wilanto. Itu seperti ini pelanduk gitu ya. Jadi ada dua raksasa bertarung, kita pelanduk bisa mati di tengah-tengah gitu. Ada eksekutif yang kita harapkan bisa membuat program dan kebijakan yang bisa mengatasi masalah warga. Ada legislatif yang fungsinya harusnya melakukan checks and balances itu tidak berjalan gitu. Nah, kita ada di tengah-tengah itu dengan berserakan, puzzle yang berserakan, gerakannya ada, kekuatan itu ada, kesadaran itu ada, tapi berantakan, tidak terkonsolidasi. Nah, sebenarnya karena kita paham situasinya, kondisinya segala macam, memang salah satu upaya yang seperti ini, apapun gitu ya, momen politik yang mereka ciptakan, tetap perlu kita menyampaikan apa yang sebenarnya harus kita lakukan, apa yang sebenarnya harus kita pikirkan untuk ke depan gitu. Jadi kalau kita masih di dalam situasi yang sudah mereka setting agendanya, itu ya kita kemudian tidak bisa punya harapan ke depan. Nah, menurut saya terkait dengan kerjasama ini ya, IWGFF, Mas Bung Lusius, saya pasti mengucapkannya IWGFF ya. Indonesia Working Group for Forest Finance. Kalau kepanjangannya gue bisa. Ya, terkait kerjasama ini sebenarnya ke depan memang perlu ada langkah yang lebih strategis ya. Maka misalnya kita membentuk koalisi atau apapun lah namanya yang populer gitu ya, komunitas untuk pelestarian SDA misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya di tingkat nasional tapi juga ke daerah-daerah gitu. Nah, ini upaya strategis untuk bisa punya posisi paling kurang secara sosial, secara politik terhadap dua gajah yang sedang bertarung ini. Nah, jadi itulah yang modal yang mungkin kita miliki saat ini gitu. Jadi usaha itu memang semakin luas koalisinya, komunitasnya akan semakin baik dan itu melibatkan banyak sektor. Jadi isu lingkungan selalu ada hubungan dengan buruh. Isu lingkungan selalu ada hubungan dengan anak-anak sekolah, semua sektor gitu, pendidikan segala macam. Jadi memang narasi isunya yang perlu dilekatkan dengan sektor-sektor ini. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi antara gajah kita jadi pelanduk tapi bukan korban, pelanduk yang cerdik ya. Jadi kita sudah mulai, semoga kedepannya lebih cerdik lagi. Silakan Bang William. Terima kasih Pak Marius. Ya, gerakan Green Demokratik ini memang seperti saya sampaikan sudah mengglobal, tapi di Indonesia sebenarnya sudah mulai di awal juga ya. Sudah lama dari teman-teman dulu 2001-an ya. Tapi memang dalam pilkada 2024 ini IWGFF coba menggandeng teman-teman yang berada dalam tingkat isu pemilu, baik 5 teman-teman Bang Rey, kemudian Formapi, IBC, dan juga TEPI, untuk sama-sama kita sebagai masyarakat sipil ya mulai terus mendengungkan isu demokrasi hijau ini. Target kami memang 5 tahun ini harus intervensi undang-undang pemilu supaya sampai ke undang-undang peraturan turunannya di KPU maupun yang lainnya, PKPU itu bisa menjawab isu demokrasi hijau ini ya, masyarakat sipil. Dan tentu saja itu akan diintervensi juga dalam seluruh tahapan pemilu supaya isu lingkungan ini bisa terus lebih kuat di sana. Karena seperti apa yang kita
tekankan dalam press conference yang di sore ini atau di hari ini adalah masyarakat akan menjadi korban, pemilih itu akan menjadi korban apabila salah mengambil keputusan, potensi kebijakan yang keliru, salah urus dalam sumber daya alam. Karena ya itu tadi tidak ditekankan, tidak diikat di dalam peraturan dan regulasi, ya. Sehingga pemimpin yang terpilih yang hadir akhirnya ya itu tadi mungkin menggunakan otot, sudah mulai dari debat, kemudian juga setelah itu ya isu lingkungan masih nomor sekian. Nah mungkin kami sudah bertekad untuk intervensi di peraturan regulasi kepemiluan ini untuk mendorong isu green demokrasi ini masuk. Tapi itu para masyarakat sipil. Terima kasih itu penjelasan saya. Baik, jadi ini bukan terakhir, justru akan dilanjutkan dan itulah kegiatan yang akan dilakukan. Silakan, Bung Rey. Saya apa Lucy dulu ya? Yang Rey dulu. Urutan nih Bang. Urutannya. Saya mulai dari, saya kira itu tadi pertanyaan cukup serius ya. Jadi soal dana kampanye gitu ya. Dana kampanye ini menurut saya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan berkenaan dengan dana kampanye ini nggak bunyi itu formalitas, jadi formalitas semua. Oleh karena itu mungkin ya memang ke depan harus ada perubahan. Salah satu yang saya sendiri gagas itu adalah berkaitan dengan dana kampanye ini tidak lagi diserahkan kepada KPU, tapi langsung diserahkan kepada Bawaslu. Masalahnya Bawaslu-nya juga saya evaluasi sekarang apa masih perlu dipertahankan atau tidak, gitu loh kira-kira. Saya kira ini salah satu pertanyaan yang cukup serius dengan kinerja Bawaslu yang seperti sekarang. Saya sih dalam posisi yang benar-benar juga ingin mendiskusikan soal posisi Bawaslu ini makin nggak relevan gitu. Dana kita banyak keluar ke Bawaslu untuk satu pekerjaan yang terlalu simpel. Mereka kan merekrut dari pusat sampai ke TPS gitu. Ya itu aja budgetnya berapa? Belum lagi sosialisasi ini, sosialisasi itu. Puluhan triliun untuk hasil hanya untuk urusan soal 20.000, 30.000 gitu. Urusan yang berhubungan dengan fasilitas negara, ya macam-macam gitu. Bahwa ada 1-2 Bawaslu yang kuat, iya, tapi itu lalu dibola up seolah-olah Bawaslu itu kerja. Padahal 1-2 daerah, 3 daerah mungkin tak sampai 5% tuh dari daerah-daerah yang kita anggap punya kemampuan untuk melakukan semacam apa. Yang lainnya ya Prabowo alasannya karena hari libur ya, peristiwa menteri yang diduga menyebarkan surat undangan pakai kok kementerian demi kepentingan nggak terbukti ya, mantan presiden bagi-bagi kaos di hari kampanye untuk paslon tertentu nggak dipanggil juga oleh Bawaslu. Soal pengumpulan kepala desa di Jawa Tengah sampai sekarang kita juga nggak tahu apa ininya gitu. Jadi makin relevan gitu. Nah, sementara desain undang-undang kita, dana kampanye itu dilaporkan ke KPU, yang KPU-nya itu hanya bersifat administratif. Dia hanya menerima laporan, tidak boleh melakukan apapun terhadap laporan itu kecuali menerimanya. Jadi KPU itu baru boleh, KPU bahkan tidak bisa mengatakan memberi sanksi kepada paslon yang tidak menyerahkan dana kampanye. Gitu kira-kira. Kecuali ya dia bisa mengatakan ya Anda belum terpenuhi persyaratan ikut kampanyenya, Anda nggak ikut gitu. Itu bisa, tapi dia nggak beri sanksi karena sifatnya administratif. Jadi kalau ada paslon yang hanya menyerahkan 10 juta, 20 juta, paling hebat mungkin 1 miliar, nggak bisa diapain oleh KPU juga. Lalu siapa yang bertindak itu mestinya ya Bawaslu kalau dalam sistem ini kita gitu. Tapi apakah Bawaslu akan melakukannya? Pasti kita udah bisa tahu jawaban Bawaslu itu akan mengatakan sulit mengaksesnya, gitu. Udah pasti. Lalu salah KPU lagi dalam konteks. Padahal kan mereka bisa studi aja pasti. Berapa sih dananya sekian? Itu saya itu tinggal dihitung tadi berapa spanduk yang yang ditebarkan oleh paslon-paslon itu. Tapi ya karena apa gitu? Karena filosofi pengawasannya bukanlah
apa namanya itu ya, menurunkan pelanggaran, filosofi pengawasannya adalah kalau nggak diributin kenapa diributin gitu loh jadi gitu. Iya kan? Jadi apa hukum tergantung pada viral gitu loh ya kira-kira ya. Oh sebenarnya begitu. Kalau nggak diributin orang ya ngapain kita panggil gitu kan? Ngapain kita ributin? Kita tutup mata gitu. Misalnya soal yang satu tadi, kan orang nggak ngeributin, kok bisa ya di masa kampanye Pak Jokowi bagi-bagi kaos gitu loh. Dan bukan satu atau dua. Kan mestinya kalau kita feeling kita, saya kan sebagai mantan pemantau ya, feeling saya udah mengatakan tuh, lah ini budgetnya berapa nih gitu. Kalau itu dilakukan masa kampanye, itu mestinya masuk di dalam dana kampanye gitu. Baju-baju yang dibagikan itu gitu loh. Dicek sama Bawaslu udah ada. Iya kenapa dia? Kalau sebagai mantan pemantau itu sampai sekarang kita memantau. Naluri saya udah mengatakan begitu tuh. Kan bukan satu dua kaos yang dibagikan oleh Pak Jokowi dari atas mobil itu. Bisa ratusan kaos itu. Nah kalau kaosnya 20.000 kali 100 kaos saja, itu kan sama dengan berapa? 20 juta ya Pak? 200 juta itu berapa? Nah itu kan artinya harus dicatatkan gitu loh. Tidak sebagai dana pemasukan dana kampanye. Gitu. Nah itu dicatatkan apa enggak? Diminta apa enggak? Lebih dari itu, praktik itu boleh nggak sih bagi-bagi kaos masa kampanye gitu? Dibuang-buang sampai dibuang. Kan nggak dipenuhi oleh Bawaslu. Kalau nggak diributin, karena nggak ada yang diributin, baru kali ini diributin oleh orang putih kan sebenarnya lolos aja gitu. Jadi naluri mereka mengawasi juga ya sesuai dengan naluri viral itu. Kalau viral, ya ditangkapi, kalau apa ya dibiarkan. Lebih baik dibiarkan daripada dipersoalkan. Coba. Mana kasus yang murni temuan Bawaslu? Coba. Ada nggak yang bisa jawab itu? Yang murni temuan Bawaslu itu mana? Yang ada adalah laporan. Nah, itu. Atau mereka baca di media sosial, atau viral, itu baru kan. Orang nggak tahu, tapi Bawaslu tahu tuh mana yang melanggar. Jadi kita tahu bahwa itu pelanggaran karena Bawaslu yang menyebut itu pelanggaran. Dia temukan sendiri, tidak ada. Nah, dalam kerangka itulah tadi saya mengatakan dana kampanye ini baiknya dipindahkan ke Bawaslu, itu bersifat administratif. Jadi nggak perlu dikaitkan dengan pidana macam-macam. Jadi kalau nggak bisa dia kasih penjelasan yang tegas soal dana kampanye, ya biasanya didiskualifikasi. Nah masalahnya, bagi saya lembaga Bawaslu-nya juga perlu dipertanyakan sekarang. Masih perlu apa enggak dengan desain seperti sekarang? Kalau dilihat konteksnya tentang signifikansinya, saya kira perlu. Setidaknya itu adalah semacam lembaga penentu apakah satu tindakan itu dapat dikatakan terjadi pelanggaran atau tidak. Karena ia hanya sebagai lembaga penentu dan pemutus, maka tidak perlu desain Bawaslu seperti yang sekarang. Yaitu ada di kabupaten kota, di provinsi, di kecamatan, sampai nanti ke tingkat TPS. Karena dia hanya penentu. Lalu siapa yang mengawasi kegiatan masyarakat? Sekarang jelas lebih efektif pengawasan publik ketimbang pengawasan dari Bawaslu sendiri. Kalau viral bisa berhenti. Itu kira-kira itu. Karena sekarang Bawaslu juga ngandalin viralisme itu ya. Diserahkan aja kepada Bawaslu, kepada masyarakat. Karena itu pertanyaan saya, ada nggak yang murni temuan Bawaslu sebagai pelanggaran? Ada yang bisa? Hampir nggak ditemukan. Itu kira-kira. Nah ini menurut saya skenario ke depan. Jadi kalaupun nanti ya kita pindahkan dana kampanye ini dari KPU ke lembaga yang lain, ya khususnya dalam ini mungkin kita sebut saja namanya Bawaslu, seketika pengawasan dilakukan kepada dana kampanye. Kalau si pengawas merasa bahwa ini nggak mungkin ini, dia bisa panggil langsung kok. Atau kalau nggak ke Bawaslu kita serahkan ke KPK, ya kan? Biar KPK yang menilai apakah dana kampanye ini patut, layak, ya, pantas apa enggak. Cuma 10 juta. Tapi kan KPK bisa terus bergerak loh, ini spanduk di mana-mana. Sampai PTK ya? Sampai PTK.
Ya kalau PPATK nggak punya kewenangan ya kan. Ya, jadi kalau KPK dia bisa panggil orang. Gitu. Layak apa enggak layak? Saya kira opsinya gitu. Tapi jelas nggak di KPU. Karena KPU itu nggak punya kewenangan yang bersifat apa namanya itu ya pemberian sanksi. Kecuali kalau nggak memenuhi syarat, misalnya ya nggak ikut, itu bukan sanksi karena memang dia nggak bisa memenuhi syarat. Gitu. Yang dimaksud dengan memberi sanksi ini kan satu tindakan yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap satu peraturan, bukan tidak memenuhi peraturan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau tidak memenuhi peraturan, ya KPU bisa mengatakan kita nggak bisa ikut karena nggak memenuhi peraturan. Misalnya syarat usia calon presiden itu 40 tahun sebelum diubah oleh MK, misalnya begitu ya. Lalu diselidiki oleh KPU, ternyata ada 39 tahun yang nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat itu dia nggak boleh ikut. Tapi kalau ada orang kenyataannya syarat usia 40 tahun, terbukti dia 39 tahun, lalu dia berbohong, yang berbohong ini siapa yang enggak, yang bukan KPU, yang berbohong itu enggak dia adalah Bawaslu dalam kerangka sistem pemilu kita gitu ya. Nah sekarang dengan kinerja Bawaslu yang seperti sekarang, gimana dong caranya? Nah kalau berhubungan dengan keuangan ini saya kira tidak KPK. Nah yang berhubungan yang lain yang kita pikirkan pada tempat yang lain karena tidak di dalam forum ini kita mendiskusikan. Mudah-mudahan ya saya kira DPR sekarang khususnya Komisi 2 lagi belanja masalahnya dalam kerangka revisi undang-undang pemilu dan pilkada kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu memberikan pendapat kepada anggota Komisi khususnya soal revisi undang-undang pemilu dan pilkada yang mulai akan digarap oleh DPR pada tahun berikutnya. Itu dari saya. Tanya. Baik. Apa yang dilakukan masyarakat sipil? Terima kasih. Ya, silakan. Itu yang Sudah tadi. Sekarang Lusius. Sudah dijawab maksudnya? Sudah. Versi Bung Lusius sekarang. Oh, ya ada versi saya sih sebenarnya. Yang jelas di rekrutmen komisioner KPK dan badan apa sih namanya KPK punya Dewas. Sebenarnya masyarakat sipil sudah tidak dianggap ya. Minimal oleh Jokowi lah dia yang bikin pansel tim sel KPK ya. Jadi saya kira masyarakat sipil ini juga punya persoalan dalam konteks sumbangsinya untuk memastikan demokrasi, juga pembicaraan soal lingkungan hidup itu masih tak punya tempat ke depannya ya. Kalau lihat kecenderungan pemerintah, kecenderungan DPR, misalnya lihat pernyataan Firman Subagio misalnya saat ada usulan mengenai RUU apa ya, yang soal anjing-anjing. Dia bilang ngapain sih dengar mulu LSM ya, nggak perlu didengar lah itu LSM usulannya ya, usulan yang didengar. Jadi saya kira pemerintah DPR ya nampaknya sedang ingin coba yang mengkawilkan dalam tanda petik ya masyarakat sipil ya. Tapi seperti yang dibilang oleh Bung Rai tadi ya, bahkan mereka menjadi tidak sangat penting lagi ketika kemudian banyak hal kita bisa lakukan melalui media sosial ya, melalui media massa ya, dan itu kekuatan kita saya kira ke depannya. Dan kalau bicara soal isu lingkungan hidup, isu ini lebih banyak kemudian jadi concern anak muda, Gen Z dan di atasnya sedikit ya, generasi di bawah 50 tahun lah ya. Dan itu artinya ini sebenarnya tinggal kemudian dihidupkan saja ya, isunya menjelang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Ada orang yang atau kelompok muda ini yang saya kira akan lebih banyak kemudian menjadikan ini isu penting sebagai tolok ukur untuk menilai calon-calon pemimpin ya. Yang jadi soal itu kan selama ini kita bergantung pada penyelenggara pemilu ya untuk memastikan apa saja yang kemudian akan dibicarakan oleh calon pemimpin kita dalam debat-debat atau dalam kampanye-kampanye ya. Saya membayangkan kalau lain kali mereka datang ke tempat kampanye, di situ ada anak muda, lalu anak muda yang menyodorkan isu, membiarkan mereka kemudian menjawab atau menjelaskan sikapnya terhadap isu-isu tertentu ya.
Saya menonton debat calon gubernur di NTT juga, ada paslon yang langsung bertanya misalnya bagaimana sikap kandidat terhadap kasus kasus apa di Flores, geothermal ya. Yang gitu-gitu tuh mestinya muncul dari moderator. Sikap para calon itu terhadap isu lingkungan itu seperti apa ya? Kan kalau ditanyakan oleh calon sendiri ke sesama calon yang lain, ya ada yang kemudian sedang ingin mengambil keuntungan elektoral itu dari pertanyaan itu. Jadi jawabannya bisa jadi tidak netral juga, pertanyaan juga begitu ya. Jadi pertanyaan panelis juga ini titipan untuk Bang Ray yang banyak dari panelis. Ya, mesti lebih bisa mengungkap apa yang sesungguhnya jadi sikap politik dari calon pemimpin itu yang tidak banyak muncul juga di debat-debat kepala daerah yang baru tadi ya. Dan selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Ray, saya melihat juga forum debat itu sekarang jadi banyak sekali forum puja-puji ya. Mungkin mereka banyak belajar dari Prabowo yang kemudian bisa menang hanya karena memuji jawaban dari kandidat lain di debat pilpres gitu ya. Tapi ini menjadi menjadi tidak bagus lagi lain kali kalau kita bilang debat lalu mereka saling memuji di sana ya. Nggak ada lagi tukar gagasan, tukar ide dan lain sebagainya. Jadi saya kira memang banyak hal yang perlu kita sempurnakan lagi. Tadi sudah dikatakan bahwa sebentar lagi di awal 2025 itu sudah akan mulai bergulir, semoga saja ya, revisi undang-undang pemilu, revisi undang-undang pemerintah daerah gitu ya, dan juga revisi undang-undang pemilihan kepala daerah gitu ya. Revisi undang-undang pemerintahan daerah itu diminta oleh DPD untuk digawangi oleh DPD gitu ya, walaupun badan legislasi nggak mau kasih ya, lagian minta yang paling bagus DPD-nya. Yang selama ini yang usulkan belum ada satu pun yang jadi undang-undang. Jadi saya kira kita tentu harus mulai mengawal itu. Ada banyak sekali ide liar yang mulai bermunculan di badan legislasi terkait dengan pengaturan sistem pemilu, pemilihan kepala daerah, yang saya kira perlu kita waspadai sejak awal ya. Kecenderungan koalisi gemuk tanpa oposisi di parlemen memungkinkan mereka suka hati ya merubah undang-undang ini ke depannya, apalagi dengan mulai mengabaikan peran masyarakat sipil di sana. Jadi saya kira kalau hari ini kita bicara soal lingkungan hidup, semoga diskusi ke depannya kita juga sudah mulai menyinggung bagaimana kita memastikan undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan kepala daerah itu juga akan mulai mengakomodasi ide-ide luhur untuk memperkuat demokrasi kita ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, menurut saya sudah cukup ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung nanti ke yang bersangkutan. Bang Ya. Mario, sorry, tadi aku belum jawab Vicky ya. Oh ya, satu. Ya, silakan. Ya, makasih Vicky untuk yang temuan 10 juta tanpa harus ke salah satu lembaga, begitu bukan gitu ya, bisa diakses gitu ya. Tapi yang menarik sebenarnya teman-teman yang lagi magang di kantornya Kada kita, Promosius itu buat aja sebenarnya temuan itu seperti apa, yang dana kampanye yang tersebar di semua partai itu ya, itu kan pasti akan ada anomali 10 juta gitu ya untuk kampanye selama 2 bulan gitu ya, di satu dapil misalnya yang memang butuh biaya 10 juta itu cuma bayar MC gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah itu dibuat aja kajiannya gitu. Nah, itu nggak sulit kok menurutku. Jadi termasuk misalnya teman-teman punya kontak di dapil tersebut, ditanya aja pakai kuesioner atau disurvei gitu ya secara online. Waktu ini temuannya gimana, ada berapa spanduk kira-kira di tempatmu, sesuaikan dengan harga segitu. Nah itu kalau ada temuan bisa seperti itu, bisa dianalisis dan bisa dipublikasi untuk melihat politik ini kan soal persepsi ya. Ketika publik membaca bahwa masa 10 juta dia bisa, oke misalnya udah lewat 27 November ya, dia bisa dapat suara sekian, apa sih yang dia lakukan? Nah yang kedua sebenarnya teman-teman muda ini, ngomong-ngomong soal kaum muda sebenarnya kemarin saya coba memberi saran di dalam satu diskusi agar terlepas apapun, seburuk-buruknya apapun ya institusi itu, kita juga mau menunjukkan ke publik bahwa kita menganggap bahwa mereka adalah pihak berwenang. Jadi misalnya gini, kita ingin membawa isu soal
kita kita kumpulkan dan kita publikasikan bahwa kami udah ke fraksi A, tapi hanya ditemui ini yang kami sampaikan misalnya adalah aspirasi kami terkait masalah pendidikan. Nah, itu dipublikasi. Di situ kan persepsi orang akan muncul, oh hanya fraksi ini yang terima, yang standby. Kita udah surat misalnya seperti itu. Termasuk misalnya kepada para paslon. Paslon itu mau poskonya dimanapun harus ada orang yang standby dong. Ketika mereka belum semua masuk ke titik kampanye untuk jadi target suara mereka, itu ya masyarakat yang kemudian yang mendatangi posko misalnya seperti itu. Nah di posko apa yang dihadapi kemudian di posko itu? Apakah hanya serah terima surat saja, terima berkas, kita minta kontaknya, kemudian tindak lanjutnya gimana segala macam, itu yang dipublikasi. Jadi di sisi itu sebenarnya kita tuh menunjukkan bahwa sejauh ini bukan kita tidak punya preferensi untuk memilih, tapi kita mau menunjukkan juga ke publik, oh ini loh paslon itu sebegini siap atau tidak siapnya mereka ketika aspirasi itu tidak mereka belanja, tapi kemudian dijual oleh masyarakat ke mereka, jual tanda kutip ya sebenarnya, itu diterima nggak sama mereka. Nah terakhir kalau mau evaluasi soal debat, memang sih saya sih punya ekspektasi tertinggi bahwa debat itu adalah kampanye paling beretika mestinya ya dari semua strategi kampanye gitu ya. Orang kan berharap dengan debat itu kita dapat wacana, dapat dapat gagasan, mau memilih di mana. Tapi itu tadi memang kadang-kadang ada proses, saya atau mungkin setelah diskusi ini mulai bisa cerita di balik layar debat itu seperti apa gitu ya. Bagaimana panelis menentukan pertanyaan gitu ya, seringkali dijawab nggak nyambung sama para paslon, sering sekali gitu. Nah, apakah kemudian ketika tidak nyambung itu moderator kemudian bisa meng-cut jawaban Anda tidak menjawab pertanyaan ini seperti itu. Jadi kadang-kadang bahkan untuk bisa mencerna, karena hanya satu kali ditanyakan, itu juga miss sering sekali gitu loh untuk mencerna, apalagi kemudian menjawab gitu. Jadi menurut saya sih debat untuk pilkada kali ini memang saya tidak mendapat apa-apa ya, selain saya juga coba browsing di mana saya bisa dapat informasi lebih banyak gitu. Tapi hanya menunjukkan mungkin mereka menyasar segmen tertentu untuk bisa melihat gimmick yang mereka tampilkan gitu, untuk menimbulkan persepsi positif untuk bisa memilih mereka. Saya pikir itu. Terima kasih moderator saya. Ya. Terima kasih banyak. Kembali kalau masih ada yang ingin ditanyakan langsung saja ke narasumber ya. Baiklah, jadi sebagai penutup ya, jadi kita tadi melihat bahwa bagaimana pilkada bukan hanya sekedar momen politik ya, tetapi juga kesempatan untuk membawa perubahan. Makanya sangat perlu bagaimana masyarakat secara aktif melihat visi, misi, kemudian rekam jejak ya, dalam hal ini berhubungan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam ya. Kemudian bagaimana juga kita menjaga supaya pilkada ini bisa jurdil. Memang banyak sekali kritik dan sebenarnya kita belum terlambat Bung Rey ya. Justru kita baru mulai nih. Ya, baru mulai, karena justru yang kita harus kawal itu adalah proses-proses seperti tadi, di mana masukkan dalam sistem perundang-undangan dan segala macam. Karena kalau tidak, itu juga tidak bisa menjadi sistem yang kemudian bisa ya menimbulkan perubahan-perubahan dalam perilaku para calon pemerintah daerah, pilkada juga bagi masyarakat. Saya pikir itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan silakan kalau masih ada pertanyaan langsung saja ke narasumber. Selamat sore, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.